Coming inside. Back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. That is for Indonesia wins at 11. Opens the scoring. Ya, strategi khusus dipersiapkan pelatih Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Thailand di final leg pertama di National Stadium, Singapura nanti malam. A real problem. It's a straightforward goal. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada leg pertama di National Stadium nanti malam. Sang lawan bukanlah lawan muda bagi Indonesia. Tim Gajah Perang merupakan tim kuat di turnamen ini dengan mencatatkan 5 clean sheet dan baru sekali kebobolan. Selain itu, Thailand selalu bisa mengalahkan Indonesia pada 3 pertemuan final sebelumnya. Kekalahan terakhir diraih Indonesia di AFF 2016. Meski tidak terlalu diunggulkan, namun pelatih timnas Indonesia, Sintayong, optimis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand. Strategi khusus pun tengah dipersiapkan untuk meredam tim Gajah Perang. Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam final Piala AFF 2020 yang dilangsungkan 2 leg di National Stadium, Singapura. Pertemuan pertama akan berlangsung nanti malam, sementara leg kedua pada 1 Januari. 상대 태국 팀이 그런 상황이 오면서 심리적으로는 좀 불안해질 수는 있겠다는 생각이 있지만은 우리 또한 왼쪽에 있는 아란 선수가 같이 태국의 3번 선수랑 경고 누적으로 첫 경기에 서로 못 나오기 때문에 우리도 마찬가지다. 우리가 원하는 경기를 못 할 수도 있다고 보여지니까 뭐 그런 부분은 서로가 이게 토너먼트 대회를 해서 결승까지 올라오다 보면 뭐 여러 가지 경우의 수가 많이 나오기 때문에 그런 것을 다 감독이 생각하고 커버해야 되기 때문에 태국이 되든 우리가 되든 큰 문제가 없다. 저는 그렇게 보여집니다. We have a chance. This is a big chance for us. So the player have a strong mentality and really want to be a champion. But we know it's not like just talking we want to be a champion, but we need to work hard for that, and then must be strong as a team. Baiklah, dan malam nanti skuad Garuda untuk ketiga kalinya akan berlaga melawan Thailand dalam kejuaraan AFF 2020 bermain dengan formasi lengkap. Tim Garuda akan bermain maksimal di Singapura. Lalu seberapa besar peluang timnas Indonesia melawan Thailand? Sudah bergabung bersama kami di studio Bang Abdul Haris, redaktur sportstars.id. Salam olahraga, selamat sore. Selamat sore. Aduh. Bang Juno, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Agak sedikit deg-degan Agak ya. sedikit deg-degan. Sama seperti beberapa malam yang lalu ketika kita menyaksikan Singapura dan Indonesia. Bicara mengenai nanti malam ya. Secara umum dulu, apa yang seorang Abdul Haris lihat ini? Ya, buat saya pencapaian tim nasional Indonesia sampai final saja ini sudah sebuah prestasi ya. Karena saat turnamen ini mau diadakan, pemanggilan pemain cukup mengejutkan. Banyak pemain-pemain muda yang dipanggil. Rata-rata usia skuadnya 23,8. Pemain-pemain top ditinggal. Top skor di Liga 1 ditinggal. Ilisa Spasojevic. Dan pemain-pemain senior ditinggal. Ini sudah mengejutkan. Dan ini yang membuat banyak media-media asing, terutama Malaysia, legenda-legenda mereka meremehkan Indonesia. Tapi kenyataannya kita bisa jadi juara grup di fase grup. Di atasnya Vietnam sang juara bertahan dan Malaysia runner up musim lalu. Kemudian kita bisa ke semifinal mengalahkan tuan rumah dan sekarang kita sampai di final. Nah, di final ini yang kita hadapi Thailand. Raja Asia Tenggara yang sudah kembali, yang sudah bangun dari tidurnya. Karena kita tahu 2016 mereka juara, namun setelah itu mereka seperti tertidur. Dibenamkan oleh Vietnam dengan seorang Park Hang-seo-nya di kursi kepelatihan. Dan kini mereka sudah kembali ya dengan skuad the winning team mereka, skuad lengkap mereka. Dan ada tercatat 6 pemain alumnus juara pada Piala AFF 2016 di skuad mereka. Ini yang membuat tentu Thailand akan lebih diunggulkan di berarti final dengan nanti. kata lain Bang Abdul Haris bahwa secara di atas kertas ya kita memang underdog. Ya. Tapi Anda melihat dengan kemampuan kita yang tadi diisi pemain-pemain muda dan juga punya ya tadi penampilan yang gemilang lah untuk di season ini. Anda melihat
seberapa besar kans kita untuk bisa menaklukkan bukan gajah putih tapi gajah perang kan? Iya. Iya, impossible is nothing. Oke, I love it. Satu kuncinya itu, impossible is nothing. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan kita punya seorang Sintayong. Baik. Ini pelatih yang unpredictable. Pelatih Malaysia bilang strategi tim nasional Indonesia sulit dibaca. Media-media Thailand juga bilang strategi Sintayong ini membingungkan mereka. Karena bayangkan, 6 pertandingan dari fase grup sampai semifinal ada 5 strategi yang dipakai oleh Sintayong. Beda-beda semuanya. Menghadapi Kamboja kita pakai 4-1-4-1, menghadapi Laos kita pakai 4-3-3, kemudian Vietnam 5-4-1. Lawan Malaysia kita 4-4-2. Lawan Singapura kita pernah pakai 5-4-1 dan di leg kedua 4-2-3-1. Artinya ada 5 strategi. Dan pemainnya beda-beda. Ini yang bikin lawan pusing. Saya pikir ini kunci utama buat. Dan tadi disebutkan bahwa muda-muda semua. Muda-muda Oke, semua. nah kalau bicara muda-muda ini yang saya lihat ya atau yang saya analisa dari kemarin ketika kita melawan Singapura, I mean it was unpredictable pastinya ya karena saya pun sampai oke. Tapi akhirnya kita menang. Nah, menariknya adalah yang saya lihat secara ya sebagai seorang penonton Bang Abdul bahwa kita ya diisi skuad muda, tapi somehow kita bisa melihat bahwa beberapa pemain kita sangat emosional. Kita lihat ketika kita mulai bisa mengimbangi tapi ada penalti. Itu juga kesalahan-kesalahan demi kesalahan kita buat sendiri. Anda melihat kaitannya umur dan secara psikologis memang kita sering bikin salah atau seperti apa? Iya, inilah resikonya pemain muda ya. Artinya memang minim pengalaman karena praktis kalau kita lihat dari 30 nama yang dibawa oleh Sintayong, hanya 2 pemain yang punya pengalaman di 2016 lalu dan bisa dikatakan 2018 juga hanya sedikit sekali ya, hanya Evan Dimas, Fahrudin. Sementara sisanya tidak ada yang punya pengalaman di level internasional. Bayangkan seorang Ramai Rumakik, seorang Dewa Angga, seorang Pratama Arhan yang sebelumnya tidak dikenal ya, bahkan media-media jarang menyebut nama-nama tersebut. Namun Sintayong datang, mereka dipanggil, mengejutkan, tapi mereka bisa membuktikan. Dan ini saya pikir memang yang jadi masalah adalah fokus, konsentrasi. Sintayong pun mengakui hal tersebut, tapi dia yakin bahwa di final nanti dia akan membuat para pemain ini fokus, konsentrasi penuh. Karena ini juga jadi, kalau kita bicara ya, ini bicara stamina tapi di satu sisi mental juga harus stabil ya Bang Abdul Haris. Ya, apalagi ini kompetisi besar. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung tetap bersama kami di MNC Just Now.